Kalau jahe langsung digeprek tanpa dibakar bagaimana tuh Om? Apakah rasanya beda? Oh jelas beda sekali dan tidak maksimal sekali. Saya tegaskan ya, untuk wedang jahe kalau tidak dibakar akan tidak maksimal rasanya dan akan beda sekali, bakal kalah saing rasa dengan angkringan-angkringan yang sudah ngerti membuat wedang jahe. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih wedang jahe harus dibakar? Nah, pertama supaya jahe lebih layu dan mudah digeprek. Nah, itu memudahkan kita juga untuk menggeprek jahenya. Yang kedua, untuk menghilangkan getah pada jahe yang menyebabkan wedang jahe itu menjadi getir, ya kan, menjadi kental karena apa ya, karena getah gitu. Yang ketiga, supaya tidak pahit ya, karena getahnya kan sudah berkurang karena kita bakar. Nah, terus yang keempat yang lebih mantep lagi, kenapa harus dibakar itu, kalau jahe dibakar itu akan timbul aroma wanginya jahe ya. Jahe ini contohnya, jahe yang sudah dibakar tuh gini nih, udah agak layu tuh, udah agak layu. Ini udah mantep nih kalau untuk wedang jahe. Kalau misalnya masih basah begini ya, masih basah begini dibakar, aduh, gak kebayang deh buat wedang jahe rasanya bagaimana ya. Masih basah begini, masih basah, pasti langu banget ya. Wangi jahe akan langu, akan tetapi kalau sudah layu begini kita geprek menjadikan wedang jahe, wanginya akan wangi semerbak. Wedang jahe mempunyai ciri khas lah untuk jahe itu, wanginya bagaimana, mantap. Dicampur apalagi campur serai, itu akan mantap sekali. Jadi kalau ingin buat wedang jahe harus dibakar dulu ya Mas ya, dibakar, kecuali jahe parut nih. Kalau jahe parut nggak usah dibakar, nggak apa-apa, karena diparut kan, disaring airnya, saripatinya, langsung direbus ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau wedang geprek ya, yang kita geprek dan kita rebus sama jahenya begini, itu wajib banget dibakar. Itu nggak bahaya sebenarnya, namanya ini kan bahan-bahan herbal, bahan-bahan alami ya, nggak bahaya. Akan tetapi kalau kita rebus di dalam keadaan tidak dibakar, dalam keadaan getah jahenya masih kental banget, masih mengandung jahe, getah jahe maksimal, kita rebus di dalam ceret atau kita langsung taruh di dalam gelas, itu pasti akan sangat, rasanya nggak karu-karuan, ada pahitnya, ada getirnya, nggak pedes, hangat jahe tercampur dengan getah ya kan, dengan hal-hal yang seharusnya tidak dijadikan wedangan gitu Mas ya. Nah, ini sekarang nih yang sudah layu akan kita bedakan lah, yang sudah layu dan yang belum. Nanti kita akan lihat perbedaannya apabila digeprek. Yuk kita geprek aja yuk. Ini hujan lagi nih, semoga suara jelas ya. Oke, sekarang kita geprek aja nih jahe yang baru tadi dibakar sebentar ya, belum maksimal membakarnya. Ini jahe yang masih banyak mengandung getah nih, getah jahe lah gitu. Nah, ini jahe yang udah agak layu nih, yang udah dibakar, udah layu, udah melayu lah. Ini udah siap untuk jadi wedangan nih. Yuk kita geprek aja yuk. Nah, ini perbedaannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini jahe yang sudah dirayukan dengan cara dibakar atau digarang, dan ini jahe yang belum ya, yang biasanya belum dibakar, belum maksimal membakar ya. Kalau misalnya kita sudah bakar, ini warnanya agak kecoklatan, seperti matang gitu, sudah matang, seperti sudah dibakar. Dan ini jahe yang belum dibakar nih. Nah, kita ambil ya. Nah, ini masih sangat condong basah ya teman-teman. Ini getah-getah jahenya masih banyak. Ini yang menyebabkan nanti wedang jahe itu menjadi pahit, menjadi getir di tenggorokan pelanggan kita tuh, menjadi nggak nyaman. Bukan hanya hangat, tapi getir juga di tenggorokan seret karena getah jahenya. Nah, ini yang sudah kita bakar. Nah, yang sudah kita bakar ini tidak terlalu banyak ya.
kandungan airnya. Tidak terlalu banyak, tapi ya teman-teman ya, memang membakar jahe juga jangan terlalu kering banget, nanti kandungan air pedasnya hilang atau kandungan yang kita butuhkan hilang. Tapi ini kita bakar itu fungsinya supaya kita membuang getah-getah yang membuat rasa wedang jahe itu pahit, getir tenggorokan, seret. Itu kan membuat pelanggan tuh aduh males balik lagi kan kalau begitu. Makanya fungsinya dibakar itu seperti itu. Ini setelah begini ya. Nah, kelebihannya lagi apabila sudah dibakar, itu nggak usah direbus diceret juga, langsung bisa menjadi wedang jahe. Ini contohnya gue pakai sistem wedang jahe geprek. Tambah gula merah, ini buat gua aja ya. Tambah gula merah, tambah udah dibikin kan udah digeprek. Nah, cuaca hujan juga mantap nih wedang ya. Tambah gula merah ya. Cokro aja lo buat sendiri juga ya. Ini tambah geprekan serai, ditambah jahe tadi nih yang kurang terlalu matang mau membakar. Nah, ini langsung bisa jadi wedang jahe teman-teman. Mau wedang jahe susu, mau wedang jahe murni, udah tinggal disiram air panas jadi wedang jahe. Nah, saya ingin ngasih tips sederhana nih buat kalian. Ini manfaat banget walaupun sederhana ya. Untuk teman-teman apabila ingin membuat wedang jahe geprek, nggak diceret dadakan bikinnya begini ya. Ini seperti saya sistemnya sekarang wedang jahe geprek ya. Ini caranya supaya pedasnya maksimal. Apabila ingin buang air jangan langsung dipenuhin, kita aduk air setengah aja, karena kita kan tidak merebus seperti di wedang jahe ceret ya, supaya wedang jahe maksimal keluar pedasnya gitu ya teman-teman ya. Ini diaduk ya, diaduknya biar kalau misalnya kita ngasih air setengah juga, setengah dulu gitu, itu leluasa kita ngaduk ya teman-teman ya, ngaduknya leluasa. Dan jadi adukannya juga maksimal karena sentuhan kita ini benar-benar kepada jahenya, seperti jahe itu seperti diperes-peres gitu, diperes-peres. Jadi kandungan yang pedas di jahe itu akan keluar semua. Beda halnya kalau kita misalnya air sudah penuh, itu kita nggak akan leluasa ngaduk, takut tumpah, takut acak-acakan, dan tekanan sendok ke jahe akan kurang, jadi tidak terlalu, jadi lama gitu pedasnya, bahkan tidak akan mengeluarkan pedas yang maksimal gitu ya. Nah, setelah udah kira-kira sudah aroma jahenya keluar tuh keambu sama kita, tandanya sudah pedas. Tambahin lagi air panas. Nah, ini wedang jahe ya, ini wedang jahe. Nah, ini wedang jahe murni. Ini gacor banget di musim-musim hujan begini. Kita sebagai pedagang angkringan harus mengkonsumsi jahe biar sehat selalu, karena kita begadang juga kan. Nah, kalau ingin jahe susu tinggal dikasih susu saja, beres. Nah, tinggal menikmatin. Oke, semoga bisa bermanfaat. Yang lebihnya tolong dimaafkan ya. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.